Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atika Ramasari dengan NIM 932300619 Prodi Tadris Matematika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpolasi polinomial Newton dan Newton-Giorgiori. Saat yang pertama kita akan menjelaskan pengertian polinomial Newton. Polinomial Newton adalah polinomial yang terbentuk sebelumnya lalu digunakan untuk membuat polinomial berderajat makin tinggi, atau polinomial interpolasi untuk kumpul titik data tertentu. Polinomial Newton dinamai menurut penemunya, yaitu Isaac Newton. Polinomial Newton kadang-kadang disebut polinomial interpolasi perbedaan terbagi Newton, karena koefisien polinomial dihitung menggunakan metode perbedaan terbagi Newton. Slide yang kedua akan dijelaskan tentang kelebihan polinomial Newton. Yang pertama, polinomial Newton menambahkan satu suku tunggal dengan polinomial berderajat lebih rendah, memudahkan penghitungan polinomial dengan derajat lebih tinggi. Yang kedua, penambahan polinomial dapat digunakan untuk menentukan apakah penambahan suku polinomial akan memperbaiki nilai interpolasi atau tidak. Yang ketiga, tabel selisih terbagi dapat digunakan berulang-ulang untuk nilai X yang berbeda. Yang pertama kita bahas yaitu persamaan polinom linier, yaitu P1X sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 per X1 min X0 kali X min X0. Bentuk persamaan ini dapat ditulis atau dapat disimpulkan menjadi P1X sama dengan A0 plus A1 kali X min X0, di mana A0 itu sama dengan Y0 sama dengan Fx0 dan A1 itu sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0. Persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi, itu menjadi A1 sama dengan Fx1, X0. Selanjutnya polinom kuadratik, P2X sama dengan A0 plus A1 kali X min X0 plus A2 kali X min X0 kali X min X1, atau dapat ditulis menjadi P2X sama dengan P1X plus A2 kali X min X0 kali X min X1, di mana P1X tadi adalah A0 plus A1 kali X min X0. Dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2X dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya P1X. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2 untuk mendapatkan persamaan ketiga. Itu menjadi A2 sama dengan Fx2 min A0 min A1 kali X2 min X0 per X2 min X0 kali X2 min X1. Nilai A0 dan A1 dapat pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan pada persamaan 3, yaitu menjadi A2 sama dengan Fx2 min Fx0 per X2 min X2 dikurangi Fx1 min Fx0 per X1 min X2 dibagi X2 min X1. Dengan melakukan utak-utik aljabar, persamaan ini lebih disukai, atau lebih singkatnya itu menjadi A2-nya itu menjadi ini Fx2, X1 min Fx1, X0 per X2 min X0. Jadi tahapan pembentukan polinom Newton. Nah, tahapannya itu ada P1, P2, P3 hingga Pn. Nah, kita dapat dilihat dalam slide ini P1-nya, P2-nya, P3-nya. Selanjutnya, nilai konstanta A0, A1, A2 hingga An merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai A0 sama dengan Fx0, A1 sama dengan Fx1, X0, A2 sama dengan Fx2, X1, X0, An sama dengan Fxn, Xn-1 hingga X1, X0, yang dalam hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan demikian, polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Rumus bisa dilihat, rekurens dan basisnya. Atau dalam bentuk polinom yang lengkap, itu dapat tuliskan Pnx itu sebagai berikut ini, yang bawah sendiri. Langsung saja ke contoh soal. Bentuk polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4
4 yang menghampiri fx sama dengan cos x dalam range 0,0,4 dan jarak antar titik adalah 1,0. Lalu taksirah fx dengan x sama dengan 2,5 dengan polinom Newton derajat 3. Bisa dilihat tabel berikut. Diketahui xi, yi, selisih 1, selisih 2, selisih 3, dan selisih 4-nya. Contoh cara menghitung nilai selisih terbagi. Tadi ya, selisih terbagi 1, selisih terbagi 2, selisih terbagi 3, itu cara menghitungnya seperti berikut. Selanjutnya, maka Newton derajat 1, 2, dan 3 dengan x0 sama dengan 0 sebagai titik pertama. Dapat dilihat berikut. Lalu nilai sejati F2,5 adalah tadi sudah diketahui F0 sama dengan fx sama dengan cos x. Dapat dilihat F2,5 sama dengan cos 2,5 dan menghasilkan min 0,8011. Polinom yang terbentuk sebelumnya digunakan untuk membuat polinom berderajat makin tinggi. Secara umum, polinom Newton dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Ini adalah cara untuk mengetahui dari mana asal rumusnya. Nah, misalkan untuk polinom berderajat 1, bisa dilihat di sini bentuk aljabranya untuk mencari rumus polinomial Newton. Sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sudah diketahui ya dari mana asal usulnya tadi rumusnya dan titik akhir tadi menjadi P1X sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 per X1 min X0 kali X min X0, di mana tadi sudah diketahui A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0 dan A1 itu sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0, dan menjadi Fx1, X0 adalah selisih terbagi. Nah, ini adalah penjelasan dari rumus A2 atau polinom kuadratik tadi, dan menghasilkan rumus akhir yaitu A2 sama dengan Fx2 min Fx1 per X2 min X1 dikurangi Fx1 min Fx0 per X1 min X0 dibagi X2 min X0. Dapat ditulis lebih singkatnya menjadi A2 sama dengan Fx2, X1 min Fx1, X0 per X2 min X0 yang berwarna biru. Lainnya adalah polinom Newton dengan selisih terbagi. Nah, sudah dituliskan A0, A1, A2, A3, dan sampai AN. Bisa dilihat dalam slide ini. Polinom selisih terbagi Newton dengan menggunakan tabel. Berikut adalah cara untuk menghitung selisih 1, selisih 2, selisih 3, hingga seterusnya. Penjelasan selanjutnya yaitu polinom Newton-Gergely. Untuk kasus khusus, jika titik-titik yang berjarak sama, menggunakan tabel selisih maju, dan tabel selisih mundur. Terbagi dua yaitu Newton-Gergely maju, Newton-Gergely mundur. Tabel selisih maju bisa dilihat ya dalam slide ini. Rumusnya seperti ini. Cara menghitungnya juga sudah ada. Selisih terbagi dengan selisih Fx2 X0, Fx2, X1, X0 sudah dituliskan di sini dan secara umum juga sudah ada. Nah, polinom Newton-Gergely maju dan Newton sudah dituliskan. Yang warna kuning itu adalah rumus pertama, bisa disederhanakan menjadi warna hijau, dan lebih sederhana lagi yang berwarna pink. Itu adalah rumus Newton-Gergely maju dan Newton. Polinom Newton-Gergely maju
Jika titik yang berjarak sama dapat dinyatakan dengan XI sama dengan X0 plus IH, dengan I bernilai sama dengan 0,1 hingga N. Dan nilai X yang diinterpolasikan dapat dituliskan menjadi X sama dengan X0 plus SH, dengan nilai S adalah elemen dari R. Bisa dilihat rumus yang sudah tertulis di slide ini ya teman-teman. Contoh, bentuklah tabel selisih untuk fungsi fx sama dengan 1 per x plus 1 di dalam selang 0,00,0,625 dan h sama dengan 0,125. Hitunglah f 0,300 dengan polinom Newton jari-jari maju derajat 3. Bisa dilihat di sini tabelnya untuk menghitung selisih maju. Ingat, polinom Newton jari-jari maju dengan berderajat 3 dibutuhkan 4 titik. Nah, menghitung batas galat interpolasi Newton jari-jari maju. Sudah ada rumusnya. Contoh, misal diberikan tabel selisih yang diambil dari fungsi fx sama dengan sin x di dalam selang 0,1, 1,7 dan h sama dengan 0,4. Nah, bisa dilihat dalam tabel ini. Tentukan f 0,8 dengan polinom Newton jari-jari maju derajat 2 dan tentukan batas-batas galatnya. Nah, polinom Newton jari-jari mundur. Polinom Newton jari-jari mundur dibentuk dari tabel selisih mundur. Polinom ini sering digunakan pada perhitungan nilai turunan secara numerik. Jika titik-titik berjarak sama dinyatakan xi sama dengan x0 plus IH dengan nilai i sama dengan 0,-1, -2 hingga -n. Dan nilai x yang diinterpolasikan adalah x sama dengan x0 plus sh dengan nilai x adalah elemen dari R. Tabel selisih mundur. Misal diberi 4 buah titik dengan absis x yang berjarak sama. Bisa dilihat dalam tabelnya ya teman-teman, sudah jelas. Polinom Newton jari-jari mundur yang menginterpolasikan n plus 1 titik data adalah ini, rumus yang bawah sendiri. Diberikan 4, itu contoh yang terakhir, diberikan 4 buah titik data dalam tabel berikut. Hitunglah f 1,72 dengan polinom yang pertama kita mencari polinom Newton jari-jari maju derajat 3. Bisa dilihat dalam tabel ada i yang nilainya 0, 1, 2, 3, x nya 1,7, 1,8, 1,9, 2,0 dengan fx dan delta f, delta kuadrat f, delta pangkat 3 f sudah ditulis dalam tabel berikut. Yang B, polinom Newton jari-jari mundur derajat 3. Bisa dilihat i-nya -3, -2, -1, 0, x1-nya juga ada, fx dan seterusnya sudah ada di tabel. Nah, dapat disimpulkan dari contoh-contoh di atas tadi memperlihatkan bahwa nilai atau penyelesaian dengan Newton jari-jari maju dan Newton jari-jari mundur menghasilkan jawaban yang sama. Berikut adalah sumber materi dari slide yang saya jelaskan tadi. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.